Gen Z, seperti yang ada di thumbnail, daripada menghabiskan waktu buat nonton video kayak gitu, terutama nih kalian yang di umur 18 menuju ke 20 tahun, mending mulai mikir, mulai fokus ke depan nih. Mungkin yang lagi sekolah atau lagi kuliah, setelah selesai mau diletakkan di mana hidup ini. Jadi di video ini aku mau bahas apa aja yang bisa kita lakuin di umur-umur kita yang lagi produktif ini, biar ke depan kita tuh nggak nyesel karena udah buang-buang waktu yang ada di masa muda yang nggak datang 2 kali. Kalau umur kamu sekarang sekitar 18-20-an, selamat datang di Quarter Life Crisis, dimana di umur-umur ini kamu akan ngerasain banyak hal yang gak pernah dirasain di umur-umur sebelumnya. Tapi jangan khawatir, kamu gak sendiri, karena kebanyakan orang juga ngerasain hal yang sama. Dan selamat, kalian udah berada di video yang tepat. Di umur yang udah beranjak dewasa ini, kita masih punya banyak kesempatan buat nentuin mau dibawa kemana hidup kita selanjutnya. Dan berhubung kita juga masih belum punya banyak tanggungan kayak bayar cicilan, maksudnya belum sebegitu mikir bayar cicilan, listrik, bayar rumah, bayar ini itu dan lainnya. Jadi masih punya banyak waktu buat hal yang lain. Kecuali ya kalau kalian generasi sandwich yang harusnya sekarang udah kerja di umur segitu. Jadi gini, aku ambil contoh yang paling deket sama kita. Mungkin udah gak bisa dipungkiri lagi, kalau sekarang tuh kita bisa ngeliat di sekitaran rumah kita tuh udah banyak warung kopi yang udah ada wifi-nya, mana gratis pula. Bisa main game di situ sama temen-temen. Biasanya cuma mabar ML dari sore sampai malam. Dan kita nggak sadar nih kalau udah win streak banyak, kita tuh bakal tetap main. Dan sebenarnya kita udah ngabisin banyak waktu. Jadi sebenarnya contoh cerita ini cuma sebagian pengalamanku yang kadang nyanyain waktu karena terlalu asik main game. Nah, sedangkan sebenarnya kita tuh bisa manfaatin waktu yang ada buat mikirin banyak hal yang lebih bermanfaat buat diri sendiri dan masa depan. Jadi orang-orang yang berhasil di sana tuh punya sesuatu yang pasti dilakukan. Nah, pertanyaannya, apa aja sih hal yang mereka lakukan supaya kita bisa mencontohnya sedari muda? Yang pertama, mengubah cara pandang kita terhadap zona nyaman. Ada sebuah quotes yang bilang kalau perkembangan diri itu terjadi karena di luar zona nyaman kita. Maksudnya gimana? Aku adalah Gen Z, dan di sekelilingku aku punya temen yang banyak nyeritain tentang mimpi mereka, tapi nggak realistis. Maksudnya nggak realistis gimana? Jadi mereka punya mimpi yang tinggi, tapi yang dilakukan itu cenderung nggak mencerminkan yang mereka lakukan buat ngejar mimpi mereka. Misal tiap malam masih ngajakin keluar buat main, terus mabar ML sampai malam. Terus aku perhatiin, ya actionnya mana? Gak ada gitu. Ya sama aja kayak pengen cepet sampai di suatu tujuan tapi gak jalan-jalan. Ya sama aja bohong kan? Nah, bisa jadi masalahnya di sini adalah berawal dari cara kita memandang zona nyaman. Mereka cenderung seneng sama proses yang instan. Padahal kita tahu mie instan aja juga gak seinstan itu buat bikinnya. Beli dulu di warung, masak air, nuangin bumbu, dan kegiatan ABCDEFG lainnya yang gak seinstan itu. Tapi emang salah pengen semuanya instan bang? Ya gak salah, tapi gak realistis aja. Penyebab kita semua pengen yang instan-instan itu karena kita males buat dapetin semua hal itu dengan proses-proses yang harus dilewatin. Kayak misalnya lawan malesnya, harus disiplin, bangun lebih awal, terus belajar mulu, dan lain sebagainya. Padahal nyatanya semua mimpi yang mau dikejar itu ada tantangannya. Nah, jadi kalau cara pandang sebelumnya adalah ngejar sesuatu cuma mau dengan instan, ubahlah buat jadi nggak enak dulu ketika mau ngejar suatu impian, atau siap buat keluar dari zona nyaman. Jadi hidup itu realistis aja bro. Semakin besar impian kita, berarti semakin besar juga harga nggak enak, nggak nyaman, dan kebrengsekan lainnya yang harus kita bayar. Yang kedua, menghindari pola pikir fixed mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang nggak bisa berkembang. Kenapa harus dihindari? Ya udah jelas, orang yang punya fixed mindset ini berpikiran bahwa semua hal yang ada di dirinya itu bawaan dan nggak bisa diubah atau ditingkatin.
Makanya pikiran mereka tuh nggak sampai buat mikirin apa sih hal yang bisa aku lakuin buat ningkatin ini. Gak ada tuh yang mikir kayak apa sih yang bisa aku lakuin buat mengubah ini. Mereka tuh susah buat mikir kayak gitu. Nah pasti sering banget kan denger temen yang bilang kayak, gue gak bisa nih kalau ngelakuin kayak gini. Yalah gue mah gini orangnya, gak bisa tuh kayak gitu. Pernah gak? Atau jangan-jangan itu malah diri kita sendiri. Nah hal kayak gini ini secara gak sadar bikin otak kita tuh berhenti gitu, mentok karena gak dilatih. Beda kalau orang yang bilang belum bisa ngelakuin sesuatu. Karena belum bisa, otaknya gak berhenti, gak stop tuh. Otaknya tuh jadi menimbulkan pertanyaan baru. Oh kan gue belum bisa nih ngelakuin ini. Dimana ya cari orang biar bisa bantu ngajari? Nah pola pikir yang barusan aku kasih contoh ini namanya growth mindset, lawan dari fixed mindset. Coba bayangin Elon Musk mau nerbangin roket SpaceX. Kalau dari awal udah punya fixed mindset, pasti gak akan pernah terjadi tuh ada roket yang bisa terbang. Dan aku jamin semua orang yang punya fixed mindset ini gak akan pernah berhasil gitu. Jadi kesimpulannya semua hal yang kita ngerasa gak bisa, coba diubah dengan ya emang kita belum belajar dan belum bisa aja. Dan ingat di dunia ini semua orang yang ahli di bidangnya juga karena terbiasa. Jadi wajar kalau kamu ngerasa belum bisa ngelakuin sesuatu, mungkin karena belum terbiasa. Yang ketiga, investasi pada diri sendiri. Kalau kamu mikir investasi di sini adalah saham atau kripto, kalian salah. Investasi yang dimaksud di sini adalah investasi untuk diri sendiri. Iya, investasi sebelum kita akhirnya benar-benar terjun invest ke saham dan kripto dan instrumen lainnya. Investasi ke diri sendiri di sini adalah ketika kamu membelanjakan semua uang dan waktu buat ningkatin kualitas diri. Yang mana adalah dengan kualitas yang lebih baik ya otomatis jalan buat kita jadi kaya atau berhasil ya pasti akan terbuka lebar gitu. Karena di dunia ini gak ada yang gratis, semuanya harus dikorbankan. Ya kalau dengan dikorbanin pakai uang ya berarti pakai waktu atau juga tenaga. Nah semakin banyak waktu, usaha, uang, tenaga yang kita investasikan ke diri sendiri, ya semakin banyak juga profit yang kita dapatkan untuk kita sendiri. Dan semua yang udah kita lakuin ini baru lebih terasa realistis nih kalau kita benar-benar pengen ngejar impian kita yang tinggi itu. Yang terakhir, menulis goals. Dalam buku Think and Grow Rich itu pernah bilang kalau dengan menulis goals yang kita punya di suatu kertas, itu akan mencetak dari alam bawah sadar kita yang menghasilkan dorongan buat kita melakukannya di dunia nyata. Jadi jangan remehin cara ini, karena ya udah ada bukunya nih. Caranya gimana bang? Caranya simpel banget. Kalian bisa tulis goals itu di mana aja dan tempel di suatu tempat yang tiap hari bisa kita lihat. Atau bahkan kalau bisa jadiin wallpaper biar bisa dilihat dan baca tiap hari gitu. Semua hal yang aku sebutin tadi tentunya cuma sebagian kecil. Ada banyak hal yang bisa kita explore buat tahu gimana caranya kita bisa jadi Gen Z yang bertanggung jawab di masa depan. Ya semoga dengan adanya konten ini kita bisa bareng-bareng buat ngewujudin apa yang kita pengen. Nah untuk kalian semua nih yang mungkin udah mulai ngelakuin yang beda dari cara yang udah aku sebutin tadi, boleh banget di-spill di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman lainnya bisa baca juga. Thank you udah nonton video ini. Aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.